sudah terlihat Ya, Pak. ya. Nah, ya. Jadi sempat disampaikan Pak Priyo, terima kasih ya. Ini pertemuan ilmiah yang menurut saya seharusnya santai. Artinya materi apapun, baik itu yang menyampaikan dan yang mendengarkan bisa bersikap santai dan ilmiah. Di musim-musim sekarang ini kan kayak rame-ramenya situasi politik yang panas itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya set ya, bentar 30 menit ya. Nah, saya memakai judul ini sebetulnya ada proses ya Bapak Ibu ya. Sehingga menurut saya, dan mungkin hampir sebagian orang, digitalisasi itu sesuatu hal yang penting. Karena di era digital itu mau nggak mau kita harus mengikuti dan harus terlibat. Apalagi dengan AI. Bahkan mau nggak mau literasi digital itu harus dikuasai oleh ya orang Indonesia yang literasi digitalnya yang saya dengar itu termasuk perlu ditingkatkan. Nah, fokus saya sesuai dengan bidang yang saya tekuni itu saya fokus di special arrangement atau penataan ruang di hunian. Tapi tidak menutup kemungkinan memang itu akan bersentuhan erat dengan CBD. Dan sustainable development saya Indonesiakan di pemikiran di Indonesia ya pembangunan perkotaan berkelanjutan. Saya akan share beberapa foto saya jalan-jalan untuk membuka diskusi ini. Jadi ada foto saya ambil jalan-jalan di Kayu Tangan, itu ada anak SMP itu insya Allah, dan sebelahnya temannya memanfaatkan salah satu fasilitas jembatan penyeberangan sepi, jarang dipakai, mereka bisa duduk santai. Awalnya saya pikir, mohon maaf ya Pak, ngemis gitu ya, tapi enggak, oh ternyata dia bermain HP. Terus saya jalan-jalan lagi, menemukan mural-mural itu ya. Mural ini ada bioskop yang sudah dihancurkan di situ. Di bangunan kuno ya, bangunan peninggalan gaya Belanda di situ yang sayang sekali nggak tahu ya jadinya seperti itu. Ada ini ya ekspresi warga kota ya. Ya juga ini jalan lagi ketemu bapak-bapak sedang nunggu entah di tukang parkir atau tidak, tapi termenung diam gitu ya. Parkirnya pada jam tertentu itu sepi. Dulu ini kawasan pertokoan ya, yang ada di depan gereja Kayu Tangan, sebelahan itu ya. Zaman saya kecil dulu, kalau saya beli buku di situ namanya toko buku siswa. Mungkin yang Malang masih ingat itu, yang ya jadi tahu usia sekarang ya. Ada toko Galaksi, saya dulu beli alat-alat gambar itu di situ. Jalan lagi, nah ini sudah mulai ada perubahan ini. Ini foto ini saya ambil pada saat persiapan Kayu Tangan Heritage untuk lebih bagus lagi. Sedang ada pengerjaan di trotoar. Ini saya ambil foto sambil jalan. Seperti inilah suasana di Kota Malang, Kayu Tangan. Nah, foto berikut ini saya ambil pada waktu saya sekolah S3 ya. Saya jalan-jalan di Kanazawa Eki atau stasiun kereta api di Kanazawa. Ada seorang anak jalan di tangga ya. Itu malam hari. Saya ingat waktu itu saya mau pulang, itu 9:30, dia masih berani gitu jalan di situ. Kebetulan memang kotanya aman. Karena saya itu mini Kyoto ya.
ada salah satu sudut yang sangat terkenal di Kanazawa itu di Higashi Cahya, kawasan teh, kayak menyajikan teh. Ini adalah kampung geisha. Nah, Kanazawa itu terkenal kampung samurainya juga di daerah prefektur Ishikawa. Kelihatan bahwa di sini mereka senang jalan di situ. Jadi warga lokal juga jalan-jalan ke sini untuk refreshing gitu ya. Bahkan beberapa orang-orang dari luar Kanazawa dari Tokyo ya mainnya rekreasinya di sini. Kemudian saya naik bis, saya iseng memfoto trotoar sebetulnya. Tapi kebetulan ada sepeda lewat, sepeda panjal ya. Itu eh, akses itu inklusi di situ. Jadi sepeda dan pejalan kaki jadi satu, tetapi mungkin karena tidak terlalu ramai, jadi tidak saling mengganggu. Ini juga menarik. Setelah beberapa, saya jalan-jalan ke daerah yang sebelah Kanazawa Castle di sini, ada pasangan sejoli, yang satu saya ambil momen aja sebetulnya ini. Yang satu kelihatannya sedang menunggu seseorang, yang berdua itu sudah ketemu. Ini saya capture terus ini, ada beberapa foto sebetulnya. Menarik momen ini kelihatan warga kota itu bisa menikmati fasilitas trotoar yang ada di atau taman gitu ya, dengan gaya Jepang mereka. Kemudian untuk saya di Rotterdam, ya jalan lagi gitu ya, saya senang foto. Ada suasana jalan yang masih tram itu, ada Strom tram namanya, jadi kereta listrik itu kelihatan di atas itu. Jadi kota Rotterdam ini kota yang unik sebetulnya, kota yang 90% wilayah itu dibom oleh Jerman pada waktu itu, sehingga setelah Sekutu menang akhirnya membangun dari satu pusat perkembangan kota di Belanda, dan itu ada port Rotterdam yang cukup sangat terkenal di Eropa, dan Bapak Ibu kalau mau belanja fashion kalau di Belanda ya paling murah di Rotterdam. Ini surganya ibu-ibu biasanya di sini. Nah kebetulan 2 blok ini adalah tempat saya tinggal di sana. Ini salah satu sudut di Amsterdam, Bapak Ibu bisa lihat mereka ya seperti suasana selalu basah, saya merasa begitu ya. Ada sepeda di situ, ada orang jalan layaknya di Eropa menurut saya seperti ini. Dan itu karena itu Belanda, romantika Indonesia sangat kuat. Saya ambil ada foto yang menarik, itu ada Madura Stad, ada Jawa Stad di situ. Ini ada Makelar itu agen ya, itu agen berarti agen properti. Kalau saya lihat itu agen properti perumahan. Makelar ya sama dengan bahasa kita Makelar. Kemudian saya seperti di Prancis, ini di Paris ya. Ya, dia suasana seperti ini, itu di sebelah jembatan itu ada gereja terkenal Katedral Notre Dame. Kemudian mereka tetap, saya pernah nonton film ya, Napoleon ya. Ini masih tetap tetap menjaga orang jalan, ada sungai, ya sungai tidak bertambah tinggi gitu ya. Jalannya juga tidak bertambah tinggi, tetap menjaga, mereka sustain ya terhadap kotanya. Dan lagi ada kursi tetap dibiarkan begini. Ini juga menarik, ada pohon yang daun-daunnya tidak disapu gitu ya. Itu ternyata memang itu makanannya si pohon itu. Kalau kita kan maunya bersih gitu. Ya tempat jalan, jadi duduk nongkrong sambil lihat lapangan itu menarik itu ya. Nah sekarang sudah mulai topik. Akhirnya ini ada referensi yang beberapa kali dipakai di beberapa conference. Saya mengikuti komunitas Spatial Planning and Sustainable Development (SPSD). Saya juga member board di situ. Ada tahun 2017 itu memakai teori bukunya Pak Charles Montgomery yang bercerita tentang
happy city itu happy life. Punya sense, adil, smart, sehat. Saya rasa Bapak Ibu pasti paham beberapa poin 4 poin ini. Ini bukunya juga menarik, tampilannya menarik. Dalam buku itu saya belajar ada beberapa hal yang saya capture gitu ya. Bahwa yang kiri itu harapannya orang itu harus tinggi-tinggi gitu, tapi nggak mikir. Ini kalau nyebrang gimana ini sejauh ini? Terutama dia membuat diorama ke depan seperti apa. Dan nyatanya beberapa kota masih melakukan itu. Mau nggak mau mereka membuat sub di situ, di bawah. Tapi pada saat orang jalan terlalu jauh. Ada juga di sini tentang nice and green. Ini cuplikan bukunya Pak Charles Montgomery itu ya. Kalau ada ini kelihatan sejuk, ini kelihatan gersang gitu ya. Kemudian di Copenhagen, street for people, pada saat diberlakukan tidak boleh ada kendaraan masuk, ternyata orang tuh memanfaatkan ruang itu menjadi tempat duduk, ada kafe gitu ya. Ini di Hong Kong. Di Hong Kong dibandingkan dengan memakai gaya Vancouver. Tetapi pada saat di pelaksanaan memang pada saat kita memandang ini seolah-olah sama, padahal yang sisi yang sebelah kiri itu sangat padat di Hong Kong. Yang sebelah kanan itu di Vancouver itu sebenarnya jaraknya jauh, tetapi shape-nya hampir sama. Intinya image dari seseorang terhadap kotanya menjadi kota yang menyenangkan itu ditampilkan meskipun kondisinya berbeda. Ada juga usaha, ini simulasi model yang diminta oleh yang sebelah kanan ya. Sarannya bagaimana kalau taman itu atau jalan itu diakses, dimodifikasi, nggak sekedar jalan tetapi ada khusus jalan untuk lingkungan sehingga muncul seperti ini, menjadi lebih organik dan lebih cair dan tidak kaku seperti ini. Dan juga ada perubahan di daerah di ibu kota ya. Diutamakan untuk tengah itu untuk citizen, yang kiri kanan untuk kendaraan. Dirubah paradigmanya. Ada lagi, ini saya buat cepat aja ya. Kemudian awalnya seperti gini, kemudian yang diinginkan masyarakat untuk kota di Mapleton seperti apa. Ini memang kelihatannya bagus, apa namanya ya, luas gitu ya. Tapi pada saat kebutuhan masyarakat mulai meningkat, ekonomi mulai meningkat, banyak orang datang, akhirnya ada usulan lebih reliable. Kok jalan kan jauh ini. Tapi yang kedua itu lebih akrab dan mulai kebutuhan-kebutuhan tentang di situ ada toko, ada convenience store, kemudian ada klinik, itu mulai terlihat jelas. Ini ada sedikit video, semoga cukup artinya Mas ya. Cities generate over 75% of the world's wealth. This attracts lots of people looking for a better future. Sebelum saya lanjut, suaranya terdengar ya? Terdengar, Prof. Terdengar. Oke. But more people need more housing. Lack of affordable housing means that living in slums is often the only alternative. There is now an increased need for basic services. These services are often expensive and don't work well. The consequence, diseases and epidemics become Ini awal people need to kota earn a living. dibangun If they can't tanpa find regular perencanaan. jobs in their city, they will look for money somewhere else. Informal economies boom, as do illegal activities. Ekonomi Many mendadak cities currently booming. follow traditional urban planning with strict zoning. Rumah Residential di over here, asal industries bangun, over there, commercial in the middle, more residential suburbs all around. asal bangun kebutuhan The rumah. result is urban sprawl. Cities get wide. And wide means that people need to travel longer distances. How do they travel? Mostly by car. This results in huge jams. This slows down not only traffic but also a city's economy.
Cities are big polluters. They account for as Menjadi much as problem 70% of global greenhouse gas emissions, the main cause of climate change. urban heat island meningkat. As a result, natural disasters and storms test the resilience of our cities more than ever. Loss of lives, destroyed property, and economic downturn are a global problem. In the face of all this, cities need to rethink themselves. Cities need to have a holistic, all-inclusive approach to their development so as to accommodate more people and provide equal opportunities for all. So what is a city that works? Cities need to get their street grid right, with sufficient intersections to ease traffic flow, enhance access, and interconnect the city. Cities need to embrace mixed land use, become more compact, blending residences, offices, shops, amenities. This cuts the need for long commutes. Cities also need to get their social mix right, promoting neighbourhoods with a variety of housing types for all budgets. Well-planned cities increase their job numbers by 15% by being just that, well-planned. But cities need to look beyond this, providing the right incentives for the economic sector to strive and focusing on providing jobs to the urban poor. Slums need to be upgraded and connected to the city, not only in terms of mobility, but also socially, to create a strong overall social tissue Yang tidak and foster teratur ditata inclusivity. kembali menjadi Universal lebih access to teratur. basic services is paramount. Cities also need to provide enough land for public spaces, at least 30% of their footprint. Public spaces are vital for social exchange. They are spaces for leisure, fitness and culture, and where citizens interact. Cities need to free themselves from the dominance of cars by setting up attractive, affordable public transport systems and promoting non-motorised mobility such as walking and cycling. That will not only reduce congestion, but also help to curb pollution. Cities need to become greener to help alleviate the effects of climate change and provide a clean environment for their citizens. At the same time, cities need to become resilient to the increasing adverse effects of climate change. All this makes for a happy city. Jadi kota yang bahagia. UN Habitat for a better urban future. Ya, itu menurut saya sangat menarik ya, videonya saya ambil dari UN Habitat itu. Nah, ke slide ini tidak mau kita harus mengakui bahwa urbanisasi itu mengkota itu salah satu hal yang menyebabkan demikian. Sehingga konsekuensinya sebetulnya moving orang itu ya sebetulnya mereka merubah tempat gitu. Kenapa banyak kawasan Cinaan, kawasan Kampung Arab. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat di Malaysia misalkan. Mohon maaf di Malaysia. Malaysia itu sudah mulai muncul karena sudah banyak pemukim yang tenaga kerja di situ ya. Itu orang Bangladesh atau Malaysia ini. Nah, banyak fenomena seperti gini akhirnya muncul perumahan dengan warna-warni. Ini terjadi di Meksiko, kemudian ini di Hong Kong ada microdueling. Saya nonton GTN waktu itu, GTN ya, yang tentang Cina itu ke situ. Itu seperti kota kecil, seperti ada alamatnya. Saya mikirnya kalau orang pesan online apa nggak kesasar gitu. Nah, tapi ini yang menarik. Kalau di Indonesia, seperti itu di Indonesia, orang yang datang ke kota atau orang yang menjadi penduduk kota, orang yang sukses, itu akan berusaha mengaktualisasikan dirinya di mana? Ya di rumahnya atau di mana dia tinggal. Kalau yang Jawa ya kalau bisa ketok Jawani gitu ya, tak joglo gitu. Mau yang dari Kalimantan, Aceh, atau Sumatera, expected desainnya seperti yang diharapkan desainnya seperti itu. Tetapi mau tidak mau itu konsekuensi logis ya dari tempat yang bisa ditempati itu menyebabkan apa tadi urban sprawl. Ini dari London seperti ini, dari sentral. Saya ambil contoh di Jakarta ke arah utara. Ini saya ambil contoh reklamasi di Jakarta sebelah utara dari tahun 90 sampai 2024. Bapak Ibu bisa lihat ya di sisi yang di sini. Ini 2016, 19, 20, 21, 20 sampai 24.
lihat ini perubahannya. Demikian juga kalau di luar negeri, tapi ada khusus ya, seperti di Singapura, karena konsep CVT modern, mau nggak mau reklamasi. Rada tricky juga itu Singapura, akhirnya garis pantainya menjadi lebih luas. Gitu. Ini di Yogyakarta. Coba cepat ya. Yogyakarta tahun 2005 dan 2025 terjadi perubahan. Alasannya mungkin saya tidak sampai mendalam kenapa alasannya, tetapi terjadi perubahan. Artinya perilaku belanja juga berubah, perilaku mobility-nya juga berubah, perilaku bergeraknya juga berubah. Konsekuensinya ke ekonomi juga tidak seperti biasanya. Tetapi menarik untuk vlog Instagramable itu menarik. Nah, setelah saya pelajari itu, ini karena keterbatasan lahan, ekonomi meningkat, tetapi kebutuhan harus fleksibel, harus sustain, bisa berkelanjutan. Itu yang mana yang mau dicapai? Apakah seperti ini? Apakah campur seperti gini? Atau ada unit-unit small houses gitu ya, yang dibangun developer. Nah, dari sini maka isu itu saya angkat. Membangun kota yang berkelanjutan, jangan sampai beberapa ciri-ciri kota, entah itu rumahnya, entah itu bangunannya menjadi hilang. Yang Bapak Ibu kalau saya tunjukkan foto-foto itu, saya 2011 saya di Jepang. Saya terakhir 2025 kemarin ke Jepang. Jalan masih sama. Saya mau beli apa sesuatu di situ masih ada tokonya, kecuali toko besar ada beberapa Uniqlo tutup, Second Street tutup, tetapi itu tidak berubah. Saya jalan di daerah pinggir sungai masih tetap sama. Nanti Bapak, bukan saya tunjukkan foto beberapa yang terjadi di kota Malang contohnya. Yang 5 tahun dia balik ke Malang lagi, loh kok berubah gitu. Nah, kalau ini sering mengatakan ada 3 unsur utama, yaitu faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan, lingkungan buatan, dan faktor lingkungan non-fisik, artinya sesuatu yang intangible, itu budaya, ekonomi, yang kita nggak tahu orang itu sejahtera apa enggak, dan politik, dan satu lagi teknologi. Teknologi artinya bisa dirasakan dan kesiapan masyarakatnya. Nah, dari aspek itu saya coba, apa itu aspek digitalisasi yang diperlukan. Itu ada 9 Bapak Ibu. Dari smart infrastructure, kemudian digital simulation dan logis, ya. Kemudian GIS, ada data driven urban planning, smart mobility, environment, kemudian energy efficiency, digital governance, dan public participation dan urban resilience. Kemarin 2 minggu lalu ya saya ke Pujo menyampaikan sesuatu dan saya hadir di sana melihat perkembangan ini 1-9 ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Sudah dilakukan. Nah, untuk kami di lab kami sudah melakukan ya meskipun di tahap awal itu di nomor 2 dengan digital simulation teknologi, kemudian GIS, environmental dan climate monitoring, dan urban resilience. Mungkin di kampus Bapak Ibu sudah ada yang melakukannya lebih. Gitu. Kami masih sampai di 4 ini dari 9. Nah, kembali ke ilmu yang saya tekuni, ada topik studi dari situ, yaitu saya melakukan studi dan riset tentang studi zonasi kawasan dari karakter budaya yang kuat. Ada 7, dan langsung saja di sini tentang ini, budaya yang kuat untuk mempertahankan nilai tradisi. Saya ambil studi di Yogyakarta, di mana Pegersari itu sesuatu yang kuat sebetulnya. Tetapi Sultan mengizinkan untuk tinggal di situ. Saya coba menghitung ruangan mana yang fleksibilitasnya rendah, artinya sulit untuk dipindah. Inilah awal saya belajar space syntax. Saya tidak menggunakan tool space syntax yang dibuat menggunakan Gap Maps oleh Bapak Ben Hillier, tapi saya hitung sendiri. Ya, coba membuat software di situ. Ini tahun 2013 saya minta
bantuan teman saya yang pinter programmer di situ masih pakai Java. Sayang sekali saya pakai lagi ada elemen apa ya, instalasi yang harus diinstal dan saya belum berhasil menghidupkan lagi. Tapi untung sudah saya capture. Dengan ini kita bisa menghitung gimana kedalaman rumah Jawa. Rumusnya Jawa aja, makanya Japanese house depth calculation. Tapi kalau mau lihat Bali, mau lihat misalkan Sunda, Madura, itu bisa dipakai, tapi harus dirubah dulu rumusnya. Tapi setidaknya saya bisa membuktikan menurut versi saya bahwa yang paling kuat itu adalah ruang keluarga. Dapur awalnya harus dipawon di belakang. Ternyata dengan keterbatasan lahan mereka bisa memindah dapur di depan. Saya lihat ternyata mereka jualan. Jadi dapur jualan makanan, sekali dapurnya depan, artinya dia bisa berani merubah itu. Tetapi yang tidak bisa dirubah adalah ruang keluarga. Nah ini menarik, ini ada usaha dari Yogyakarta merevitalisasi, mengembalikan fungsi dari, bukan fungsi menurut saya ya, bentuk dari beteng itu tetap muncul kembali yang awalnya ditempeli dan ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya, itu miliknya Sultan Jogja. Kemudian saya juga melakukan studi dengan ekonominya masyarakat seperti apa atau perubahannya. Karena ekonomi di ruang terbatas lagi yang saya pakai, yaitu salah satu tempat yang terkenal di Kota Malang itu Kampung Sanan Tempe. Ada beberapa perubahan yang disebabkan hal tertentu. Karena tempe itu ada 3, Bapak Ibu. Buat tempe, membuat keripik tempe, dan menjual keripiknya. Dengan kemasan yang diambil dari orang yang membuat tempe. Nah, orang yang membuat keripik. Nah, ini bahwa mereka mau tidak mau yang dekat jalan utama, peluangnya untuk memanfaatkan lahan itu semakin besar. Ini sudah publish, nanti bisa diperhatikan. Nah, yang ketiga, saya berpikirkan tentang perubahan yang disebabkan oleh pembangunan developer yang mulai mencaplok, dalam tanda petik, karena harganya murah. Mereka mengekspansi. Saya ambil contoh ini di Surabaya dan Sidoarjo, di mana harga Sidoarjo yang dekat Surabaya lebih mahal akhirnya. Tapi menurut orang Surabaya lebih murah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan mengekspansi bentuk-bentuk tadi bersejarah, itu di situ ada kuburan, ada punden, ada sungai gitu ya. Gimana nih supaya tetap eksis ya? Maka saya mengenalkan CDL nih Bapak Ibu. Coexisting Dividing Land ini sudah publish juga. Yang usulan saya bahwa tetap ada garis. Garis itu bukan kelihatan garis, tetapi garis itu adalah unsur-unsur yang harus dijaga. Ada 9 unsur. Salah satu yang Bapak Ibu tahu ada pring petung, ada sungai, ada kuburan. Itu jangan sampai disikat, itu nggak boleh. Menurut saya, karena pada waktu saya Bapak Ibu misalkan pernah ke Jepang itu ya, itu makam itu nggak bisa hilang atau nggak dihilangkan, itu hanya beberapa makam itu ya, kayak Jepang itu ya, masih ada di tengah-tengah perumahan gitu. Yang keempat tentang mempertahankan pola kota historis di Indonesia. Saya ambil pertimbangan ini karena ada zonasi pengenalan yang mulai dirubah-rubah ini. Dimulai siapa yang kuat, ya dia akan berani merubah. Sehingga kalau lihat dari sini, kelihatan ada zona-zona yang dimiliki oleh orang lain, tapi ada yang di mana ini? Maka itulah mulai ada permainan di situ untuk merubah peruntukan lahan. Yang mau nggak mau akan berubah. Saya akan memberikan gambaran seperti gini. Di sustainable development itu, yang bentuk kota berkelanjutan itu harus memenuhi keberlanjutan. Harus ada hubungan dengan skala geografisnya dan elemen kota. Dan harus bisa menjaga dan tidak boleh mengabaikan bentuk kota sebelumnya. Itu poin-poin dari kota berkelanjutan. Saya ambil contoh di Kanazawa City di sini. Ini yang bisa saya dapat dari Google Earth
2022 sambil tengah-tengahnya aja, 2002, 2013 saya di sana, dan 2025 yang terakhir. Tapi bisa lihat, shape-nya seperti ini ya. Tapi ada standing kari kuning itu berubah, 2002, 2013, 2025. Sama. Tetapi memang ada bangunan yang berubah. Tetapi di tahun 2025, yang semula tahun 2013 ada bangunan di tengah di sini. Hilang. Tetapi bentuk yang lain tidak berubah, taman tidak berubah, dia tetap menjaga alam, dan pohon-pohon ini Bapak Ibu perhatikan itu tidak ada perubahan. Prof, Ini mohon waktu saya di izin. Fujo. Waktunya 2000, kurang 2 menit. ya. Baik. Ya, kurang 2 menit. Saya cepat Fujo 2025 saya ke sana, 2018 3 tahun lalu saya ke sana, berapa tahun lalu ke sana, saya 3 kali ke sana, tidak ada perubahan. Di kayu tangan seperti gini. Kayu tangan. Itu gereja masih bertahan. Di Amsterdam saya foto, ini The Tower ya, terkenal ya Bapak Ibu. Di Malang ada itu. Saya dapat, ini ada orang jual rumah di Facebook, saya copy aja. Sama. Ini di Koresu. Bapak Ibu perhatikan kalau saya nggak ngomong, nggak tahu, ini hampir mirip semua. Padahal ini ada beda. Ini Koresu, yang ini ada di Amsterdam. Ada 3 foto di Amsterdam, yang ini di Koresu. Artinya ada romantikanya. Dari situ saya tertarik, ini alun-alun ya Bapak Ibu, ada perubahan 2010, 25 signifikan ada perubahan. Ini di 2021 di alun-alun Tugu ada perubahan yang signifikan. Ini ada tahap-tahapnya. Ada perubahan Bapak Ibu. Kemudian di kayu tangan, sangat signifikan karena ini pertama 2 arah menjadi 1 arah. Kemudian saya mencoba ngetes sebetulnya apakah Karsten itu tendensinya kemana dalam dia merancang. Secara memori saya mulai pakai depth map di sini. Dia tinggal lahirnya di Amsterdam, kuliahnya di Delft. Saya ingin cek, maka saya pakai 2 kota di Belanda, Delft dan Amsterdam. Bandung saya pakai 3 rancangan utamanya dia di Bandung, Semarang, dan Malang. Dan bisa dilihat dengan menggunakan seleksi teks, ternyata Delft itu total depth-nya lebih tinggi daripada Amsterdam. Dan Indonesia di Bandung, Semarang, dan Malang yang dirancang oleh dia itu mirip. Bahkan Malang cenderung sama, yaitu depth-nya 2. Artinya total depth dari City Square ke depth City Hall. Cirinya sama, yaitu saya hitung dari stasiun, karena di Belanda semua pakai istilah sentral, Rotterdam Central, Amsterdam Central, Delft Central. Jadi saya hitung satunya dari stasiun. Di kampung juga saya hitung, saya lewati aja, karena ini saya hanya menghitung konektivitas yang bagus untuk pintu gerbang kampung itu di mana. Keenam, saya ambil studi di 3 kota, yaitu Melaka, ini Bapak Ibu ini di Malang, ya. Kemudian ini di Melaka, kemudian ini di Kanazawa, cepat sekali ya waktunya ya. Dan ini saya hitung Bapak Ibu, ternyata dari 3 kota itu, ini sudah publish, nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Kota Kanazawa itu konektivitasnya paling tinggi, diletakkan di daerah historisnya. Maka Malang, kayu tangan CBD-nya itu menjadi konektivitas yang paling tinggi. Dan Malaka dan Malang dan Melaka sama, saya nggak tahu atau kebetulan sama-sama Belandanya ya, karena kuat Belandanya juga di Melaka itu. Terakhir ini studi saya yang dapat tiba kemarin itu sudah tiba semua Bapak Ibu. Itu memang harus dapat tiba. Yang terakhir ini saya menghitung apakah ada kaitannya konektivitas dengan ruang terbuka hijau yang dirancang oleh Belanda. Saya pakai kota yang memang dirancang oleh Karsten. Saya membandingkan antara Bandung dengan Malang. Saya hitung konektivitasnya, yang warna merah itu berarti konektivitasnya tinggi. Yang kiri itu di Braga, yang kanan di kayu tangan. Kemudian saya dengan tim itu menghitung NDVI-nya, jadi kehijauannya. Bahasa cekaosnya itu hijaunya. Hijaunya seperti gini,
konektivitasnya seperti tadi. Kemudian saya overlay, ternyata kawasan yang didirikan oleh konektivitas yang rendah itu di pemukiman, kawasan hunian. Sedangkan yang NDVI-nya tinggi, konektivitasnya tinggi dan NDVI rendah itu di CBD. Nah, kurang dikit nih. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadi perumahan dan permukiman di Indonesia itu mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi sesuai dengan video di UN Habitat yang saya tayangkan tadi. Dan konektivitas kawasan dan pusat bisnis menjadi hal yang paling utama dalam perkembangan kota dan itu tidak boleh dirubah, tetapi harus dijaga. Kalau mau bangun ya di tempat yang lain, kecuali memang harus sangat persoalan struktur. Kemudian ada penataan yang tepat dan perlu dilakukan digitalisasi apa untuk mempermudah sebagai alat perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berbasis data yang terintegrasi. Saya masih belum sampai detail, tetapi saya sudah berusaha untuk ke sana. Jadi mungkin perlu waktu lagi. Saya harap riset-riset berikutnya saya akan bisa lebih lengkap lagi. Nah, yang paling penting adalah meningkatkan efisiensi lahan dan mengurangi konflik tata ruang itu bisa terbaca jelas. Nah, itu Bapak Ibu, nah, waktu saya kelebihan 2 menit ini, mohon maaf Pak. Ya Mas Hafiz, semoga bisa menangkap dengan waktu yang hanya 30 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.